Hiromi Shimada, 41 tahun, adalah wanita asal Jepang yang telah lama meninggalkan negara dan kota kelahirannya dan tinggal di Pulau Bali. Bukan 1 atau 2 bulan saja, tapi bertahun-tahun. Dikatakan dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Shimada tinggal di Bali sejak awal tahun 2000-an. Di Bali, Shimada tinggal di Jalan Sadesari nomor 17 Kuta. Di rumah kontrakan sederhana itulah dikatakan Shimada tinggal seorang diri. Dalam hari-harinya, Hiromi Shimada tak punya kerjaan tetap. Bahkan bisa dibilang selama hidup di Bali, Shimada menganggur. Dan selama bertahun-tahun ia tinggal di Pulau Bali, Shimada hanya mengandalkan uang yang saban bulan dikirim oleh keluarganya di Jepang untuk segala kebutuhannya selama ia berada di Bali. 15 hingga 20 juta jumlah uang yang kala itu ia terima. Selama hidup di Pulau Dewata, Shimada dikatakan pernah menikah dengan orlok atau orang lokal sebanyak 3 kali. Yang dimana nasib pernikahannya yang ia jalani hanya seumur jagung. Dari pernikahan-pernikahannya itu, Shimada diberkahi dengan 1 anak yang masih kecil. Entah ada permasalahan apa yang kemudian menyudahi kisah rumah tangga yang ia bina dengan pria-pria Bali itu. Di lingkungan sekitar ia dikenal terbuka, ramah, dan sering menegur penghuni-penghuni kontrakan yang ada di kanan dan kiri pintunya. Selain masalah ekonomi dan masalah percintaan, Hiromi Shimada juga punya sebuah masalah yang sama peliknya dengan 2 masalah yang fundamental itu. Dikatakan Shimada melakukan overstay di Indonesia. Kitas atau kartu izin tinggal sementara miliknya yang sedianya menjadi satu-satunya izin ia tinggal telah habis masa berlakunya. Entah mengapa ia tak melakukan pelaporan atau melakukan perpanjangan izin tinggal di Pulau Bali, yang dimana pada saat itu ia telah lewat 2 bulan menjadi overstayer. Otomatis dengan habisnya masa izin tinggalnya itu dikatakan bahwa Shimada menjadi incaran pihak imigrasi untuk dilakukan deportasi. Di Bali, Shimada hidup jauh dari kata yang layak. Dari keterangan salah satu tetangganya seperti yang saya kutip dari pemberitaan Antara, dikatakan dalam kamar rumah kontrakannya yang ia tempati bahkan Shimada gak punya kasur untuk tidur. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya yang suka berpesta dan akrab dengan hingar-bingar dunia malam, Shimada gak segan untuk menjual barang-barang serta pernak-pernik pribadinya seperti baju dan celana kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hingga hari naas yang menaungi hidup wanita cantik asal Jepang itu terjadi pada akhir tahun, tepatnya pada Desember 2009 yang lalu. Hiromi Shimada ditemukan tak bernyawa di dalam rumah kontrakannya pada 26 Desember 2009. Kondisinya saat tetangga yang pertama kali menemukan tubuhnya sangat mengenaskan. Kala itu ditemukan luka sekitar 25 arahan benda tajam yang bersarang di hampir sekujur tubuhnya. Selain itu juga terdapat luka bekas hantaman benda tumpul yang menyasar bagian kepala, serta kaki dan tangannya terikat tali. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa sebelum kejadian, Hiromi Shimada sempat bertemu dan minum-minum bersama dengan 2 orang teman prianya. Selain itu, seorang warga yang mengaku tetangga dekat Shimada mengatakan sebelum kejadian naas itu terjadi, Shimada pernah datang ke rumahnya sambil berlutut dan ia sampaikan permintaan maaf yang mendalam jika ia melakukan kesalahan. Entah tanda atau firasat serta ada hal lain apa, namun yang pasti kepergian Hiromi Shimada meninggalkan sebuah tanda tanya besar tentang keamanan kepada turis-turis mancanegara yang ada di Pulau Dewata kala itu. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. 200 meter dari rumah kontrakan Shimada di Jalan Sadesari nomor 17 Kuta, terdapat sebuah proyek pembangunan asrama yang sedang digarap oleh pemborong asal Bali. Dikarenakan pada saat itu si pemborong membutuhkan banyak tenaga abang-abang kuli untuk menyelesaikan proyek itu, dicarilah tenaga-tenaga baru untuk membantunya dalam menyelesaikan pembangunannya. Singkatnya, setelah berjibaku dengan panjang lebar dikali luas alas dibagi 2, bertemulah si pemborong dengan 2 orang yang berminat membantu. Orang itu adalah Mawardi alias Anto alias Gondrong 31 asal Lombok dan Abdurrahman alias Abdu 21 tahun asal Jember, Jawa Timur. Keduanya memang adalah spesialis tukang yang telah malang melintang di Pulau Dewata selama bertahun-tahun tentunya. Tidak saya dapatkan informasi yang menerangkan latar belakang keluarga yang dimiliki oleh keduanya. Namun yang pasti kehadirannya mereka di Bali kala itu telah membawa berkah tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Selama hidup di Pulau Bali yang menawarkan banyak sekali kenikmatan dan kemudahan hidup yang dijalani oleh Mawardi dan Abdu ini, membuat 2 pendatang ini makin akrab dengan segala tawaran-tawaran itu. Kafe yang berdiri di sepanjang jalan menuju Kuta menjadi teman akrab Mawardi dan Abdu kala itu.
Nah, dari seringnya mereka semakin mengetahui seluk-beluk dunia malam yang ada di Kuta, singkatnya kemudian membawa keduanya bertemu dengan janda Jepang 41 tahun ini. Ya, Hiromi Shimada bertemu dengan Mawardi dan Abdu di sebuah kafe pinggir jalan yang bernama Kios Watisel yang beralamat di Jalan Tuban, Kuta. Pertemuan itu terjadi tanpa ada rencana sebelumnya. Malam itu terjalin perbincangan yang hangat antara dua pria dan satu wanita. Suasananya cair tak canggung. Mereka duduk bersama, saling melempar cerita sambil memesan dan meneguk arak Bali. Shimada yang dikenal sebagai pribadi yang ceria dan terbuka tampak nggak canggung meladeni segala perbincangan di malam itu, terlepas dari segala beban yang ia miliki pada saat itu. Di sela-sela percakapan yang terjadi, perhatian Shimada kemudian terfokus pada sebuah tindikan anting yang ada di kuping Mawardi sebelah kiri. Ia terlihat tertarik, bahkan sempat mengatakan bahwa Hiromi Shimada ingin memiliki tindikan yang sama. Namun dari perbincangan yang awalnya tampak biasa itu, siapa tahu semuanya akan berakhir menjadi sebuah tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Singkat kata, singkat cerita, menjelang tengah malam, Hiromi yang tertarik mendapatkan tindikan yang sama, akhirnya mengajak Mawardi dan Abdu untuk datang ke rumah kontrakannya di Jalan Sadesari 17 Kuta. Ajakan itu dimaksudkan untuk melanjutkan minum-minum mereka, dan sekaligus Hiromi minta untuk ditindik. Ketiganya kemudian beranjak dari kafe dan segera mereka bawa langkah mereka untuk datang ke rumah kontrakan Hiromi Shimada. Di malam itu kehadiran mereka bertiga sempat diketahui oleh tetangga Hiromi yang bernama Pak Hartono. Namun begitu mereka masuk ke dalam rumah kontrakan Shimada, situasi mulai berubah. Mawardi dan Abdu dikatakan malah menolak untuk melanjutkan minum-minum mereka. Arah pembicaraan lalu tanpa disadari kemudian bergeser. Niat yang pada awalnya datang untuk bertamu menjadi buyar seketika. Terlebih pada saat Mawardi dan Abdu melihat Hiromi sedang berada dalam kamar mandinya. Melihat Shimada sedang berada dalam kamar mandinya, lantas membuat Mawardi berpikir untuk meminta Shimada melakukan hubungan badan dengannya. Namun permintaannya mendapatkan penolakan dari Shimada. Ia menolaknya dengan tegas. Penolakan itu kemudian memicu ketegangan di antara mereka. Mawardi lalu memerintahkan Abdu untuk menguasai Shimada. Dan dari hal inilah yang kemudian membawa kedua pria ini semakin mantap untuk melakukan aksi yang tak terpuji kepada Shimada. Shimada yang mendapatkan perlakuan yang tak membuatnya nyaman itu lantas melawan dan memberontak dengan segala tenaga yang ia miliki. Dikatakan Shimada sempat meludahi wajah Mawardi yang tampak beringas di malam itu. Di malam itu Mawardi dan Abdu tampak kesulitan meladeni perlawanan yang Shimada layangkan. Selain panik, ia tak sudi melayani permintaan kedua pria yang baru aja ia kenal itu. Mendapatkan perlawanan yang sengit dari Shimada lantas membuat Mawardi gelap mata. Dan sayangnya di malam itu, Mawardi yang telah membawa sajam dalam kantung celananya segera ia ambil sajam itu dan ia arahkan ke tubuh bule Jepang itu berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Entah berapa kali Mawardi melakukan serangan itu kepada tubuh. Namun dari keterangan pihak yang berwajib, Hiromi Shimada mendapatkan 25 luka arahan benda tajam. Tak kuasa menahan segala kesakitan yang ada, Hiromi Shimada kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Menyadari targetnya tak bernyawa, Mawardi dan Abdu tak langsung pergi begitu saja. Alih-alih mereka malah mengambil barang-barang pribadi milik Hiromi Shimada, seperti jam tangan, kalung emas, sebuah kartu kredit, dan uang Rp9.000. Semua itu mereka temukan dalam dompet Shimada. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Mawardi dan Abdu meninggalkan rumah kontrakan dan pergi melarikan diri. Terungkapnya kasus ini berawal ditemukannya tubuh Shimada yang menyedihkan dalam kontrakannya. Sontak temuan itu langsung membuat gempar warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Petugas yang datang segera melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk mantan suami korban pula diundang ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan selaku saksi. Hingga akhirnya kesaksian dari tetangga Shimada yang melihatnya di malam itulah yang kemudian mengantarkan petugas kemudian memburu kedua pelaku yang dikatakan bekerja sebagai kuli bangunan itu. Singkatnya 2 hari setelah ditemukannya Shimada, Abdu kemudian berhasil ditangkap di kotanya di Jember, menyusul Mawardi berhasil diamankan di Lombok. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Mawardi dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara Abdurrahman hanya diganjar dengan hukuman 10 tahun penjara.
Kasus tragis yang menimpa Hiromi Shimada meninggalkan trauma tersendiri bagi kalangan yang bersentuhan langsung dengan masalah ini, khususnya kalangan penggiat pariwisata di Pulau Dewata. Betapa tidak, sebelum adanya kasus yang menimpa Hiromi Shimada pada Desember 2009 yang lalu ini, pernah terjadi satu kasus serupa yang menimpa wanita asal Jepang. Namun kesigapan petugaslah yang kemudian menjadi kunci kembalinya rasa percaya yang diminta pelancong-pelancong mancanegara itu. Semoga dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar tentang rasa mencintai sesama umat manusia. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.